Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aduh, Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya sangat senang sekali masuk ke kelas ini bahwa hari ini merupakan hari yang paling bahagia buat saya karena berjumpa dengan Anda semua yang ada di sini. Kalian senang tidak masuk hari ini? Senang? Senang, Ya. Pak. Senang. Senang, Oke, Pak. Oke, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah senang, Baik, Pak. oke, baik. Sebelumnya saya mau nanya nih siapa teman-teman kita yang masuk hari ini. Saya absen dulu ya. Oke, yang pertama Aulia Andini ada. Hadir, Bapak. Oke, baik. Selanjutnya M Arif Munanda ada. Hadir, hadir, Pak. Oke. Hadir, hadir. Selanjutnya Sri Wulandari ada. Hadir, Pak. Oke, lanjut. Dwi Rayana Siregar. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Nur Safitri. Hadir, Pak. Alhamdulillah bahwa semuanya hari ini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk mensyukuri kesehatan kita, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membacakan surah Al-Ikhlas. Oke, sekarang mari sama-sama kita baca masing-masing ya. Oke, silakan dibaca dengan tenang dan cermat. Dibacakan, dipersilakan. Oke, baik. Sudah selesai semua? Baca surat Al-Ikhlasnya? Sudah? Baik, hari ini sesuai dengan pertemuan kita pada hari ini dalam mata kuliah Aljabar, kita akan membahas tentang sistem persamaan linear metode eliminasi Gauss-Jordan. Di mana nanti saya sangat berharap sekali untuk selesai mata kuliah ini kalian dapat memahami dan menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan melalui pendekatan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat ya. Baik, selanjutnya saya mau tanya nih sebelum saya lanjutkan. Ada nggak yang tahu mata kuliah kita kemarin materi kita tentang apa itu bentuk dari matrik identitas? Matrik identitas ada yang tahu? Aulia mungkin? Sudah lupa saya, Pak. Oh, sudah lupa. Oke. Nur Sapitri? Nur Sapitri bisa dibantu? Nggak ingat, Pak. Oke, baik. Oke, kalau tidak ingat berarti saya ulang lagi ya. Untuk matrik identitas itu adalah matrik persegi yang elemennya atau anggotanya yang berbentuk diagonal yang terdiri dari satu saja. Jadi anggotanya satu tapi bentuknya diagonal. Nah, itu disebut dengan matrik identitas. Oke, paham? Bisa diingat? Oke, selanjutnya kita uh, lihat dulu apa kondisi dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam konteks kehidupan sehari-hari banyak sekali yang berkaitan dengan metode SPL, metode eliminasi Gauss Jordan ini ya. Salah satunya yaitu tentang cerita warungnya Bu Sari, ya. Warung Bu Sari itu kebetulan tetangga saya. Nah, jadi saya sering berinteraksi dan berbelanja di sana ya. Jadi di sini bahwa Bu Sari itu memiliki warung, dia menjual beras, minyak goreng dan gula, ya kan? Oke, di sini ada catatan-catatannya seperti yang kalian lihat hari Senin, Selasa dan Rabu. Nah, oke, dari sini kita bisa mempertanyakan bahwa untuk menghitung harga satuan berasnya berapa, minyak gorengnya berapa, dan gulanya berapa. Berarti di sini ada nanti permisalan X, Y, dan Z. Nah, untuk materi ini sebenarnya sistem persamaan linear ini kalian sudah belajar di materi waktu SMA. Ya, di SMA, tetapi di SMA itu kalian mencari atau menyelesaikan permasalahan ini dengan metode eliminasi dan substitusi saja. Dan untuk kali ini di mata kuliah kita ini akan ditingkatkan lagi bahwa dalam menyelesaikan permasalahan ini bisa menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Sebelum kita melanjutkan atau menyelesaikan permasalahan warung Ibu Sari tadi, saya sedikit menyinggung nih apa sih sebenarnya eliminasi Gauss Jordan itu ya.
Jadi tadi saya juga udah mempertanyakan apa itu matrik identitas. Kenapa saya tanyakan? Karena ada kaitannya dengan eliminasi Gauss-Jordan. Di mana untuk eliminasi Gauss-Jordan ini kita mengubah bentuk matriks biasa itu menjadi matriks identitas. Jadi tujuan kita itu adalah merubah matrik biasa itu menjadi matrik identitas. Ketika dia sudah menjadi matrik identitas, maka penyelesaiannya sudah selesai. Oke. Nah, seperti ini ada bentuk umum matriksnya, bisa kalian lihat di layar. Kemudian untuk matrik identitas itu bentuknya seperti yang tabel kolom warna hijau, yang hijau ya. Itu ada 100 001. Nah, jadi apa yang diagonal tadi? Bahwa diagonal itu kan miring ya. Jadi angka yang miring itu semuanya angka 1, di mana di sini matriksnya itu ada baris, ada kolom, sesuai dengan yang udah kita pelajarkan di materi sebelumnya ya. Oke, kembali lagi kita menyelesaikan permasalahan kasus Ibu Usari tadi tentang warungnya. Kita mau mencari berapa sih harga gulanya, harga berasnya, harga minyaknya ya dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Di sini tadi kita sudah kaitkan atau kita misalkan bahwa X itu beras, Y itu adalah minyak, dan Z itu adalah gula, maka kita bisa membuat sistem persamaan linearnya. Di sini kita bisa dilihat bahwa X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 70.000. Kemudian yang selanjutnya 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 85.000. Kemudian 3X tambah Y tambah Z sama dengan 75.000. Nah, sistem persamaan linear ini langkah awalnya tadi kita mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Oke, kita lihat langkah awal dalam bentuk matriks ini. Bahwa di sini bentuk matriksnya menjadi 1, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 1. Kemudian hasilnya itu untuk baris pertama 70, baris kedua 85, baris ketiga itu 75. Ingat ya, matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Baris itu yang mendatar, kolom yang tegak atau yang vertikal. Oke, selanjutnya kita tujuannya dari matriks awal ini akan mengubah ke dalam matriks identitas. Nah, itu tadi tujuannya ya. Setelah dia sudah berbentuk matriks identitas, maka itu sudah selesai. Oke, untuk langkah awalnya, maka kita rubah dulu baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama yang mana? Ada yang tahu? Angka berapa baris pertama, kolom pertama? Dalam matriks ini, baris pertama, kolom pertamanya yang mana? Ada yang bisa bantu jawab? 1, Pak. Hah? Angka 1, Pak. Angka 1. Oke, 100 untuk Bu Sri Wulandari. Kasih A+. Baik, terima kasih untuk Sri Wulandari. Betul sekali. Untuk matriks baris 1, kolom 1 itu adalah 1. Nah, kunci awal kita itu adalah membuat matriks identitas kolom 1, baris 1 itu 1. Sekarang kita lihat bahwa di soal kita itu sudah 1. Jadi kalau dia sudah 1, kita tidak perlu lagi rubah. Tapi kalau dia tidak 1, maka kita harus mengubahnya menjadi 1. Jadi ini kebetulan sudah 1. Jadi kita sudah aman. Sudah selesai tugas kita ya. Oke, selanjutnya langkah 1 sudah selesai. Langkah kedua, kita mengubah yang di bawah 1 atau di bawah baris 1, kolom 1 itu menjadi 0. Kenapa? Karena kita tadi mau menuju matriks identitas 0 seperti di langkah 2. Cara mengubahnya bagaimana? Bahwa di sini kita lihat di langkah pertama tadi yang di bawah baris 1 kolom 1 itu angka berapa Bu Aulia? Aulia Andini? Saya, Yang di Pak. bawah angka 1 di baris 2, Pak. di baris 1 di baris 2 kolom 1 itu angka berapa? 2. Iya, Pak. 2 ya. Oke, 2. Jadi angka 2 ini kita akan rubah menjadi 0. Cara mengubah dia menjadi 0 kayak seperti apa? Untuk menjadi 0, ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Untuk mengubah menjadi 0? Dikurangi 2, Pak. Betul sekali, dikurangi 2. Mudah saja kan? 2 dikurang 2, ya kan? Maka untuk ini kita dapat merumuskannya seperti ini, yang rumus yang di sampingnya. B2 ini artinya baris 2. Baris 2 dikurang 2 kali baris 1. Oke? Baris satunya berapa di atasnya tadi? 1 ya. Berarti otomatis 2 dikurang 2 kali 1, 2 ya. Maka 2 kurang 2 sama dengan 0, ya kan? Maka dapatlah hasilnya 0 di bawahnya. Oke,
Kemudian yang baris ketiga juga kita buat 0 di bawahnya. Yang baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga kolom ke-1 itu adalah angka 3. Di sini angka 3-nya itu untuk merubahnya menjadi 0 maka otomatis kita kurang juga 3. Maka di sini rumusnya adalah baris ketiga dikurang 3 dikali 1. Atau 3 dikali baris 1. Maka dapat hasilnya 0. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Paham? Paham, Pak. Paham. Oke, selanjutnya kalau semuanya sudah paham, saya akan lanjutkan. Untuk langkah selanjutnya kita melihat lagi. Untuk tadi baris pertama, kolom pertama itu sudah kita rubah jadi 1. Maka selanjutnya baris kedua, kolom kedua yang kita rubah jadi 1. Baris kedua, kolom kedua angka berapa? 2, Pak. Baris kedua, kolom kedua. Angka berapa? 2. 2 enggak sih? 1, Pak. Ayo, Izin Pak, baris 1 Pak. Terus 1, baris Pak. kedua. 1, Pak. Yang enggak, kita fokus ke langkah 2 lagi, di langkah 2. Di langkah 2 ya. Jangan melihat di awal lagi, di langkah 2. Di langkah 2 ya. Di langkah 2, karena kita tadi udah sampai tahap langkah 2 ya. Langkah 2. Untuk baris kedua, kolom kedua itu adalah minus 3. 3. Minus 3. Oke, jadi di sini minus 3. Jadi minus 3 ini kita akan rubah menjadi 1. Karena dia juga belum 1. Cara mengubahnya berarti otomatis kita harus kalikan minus 3 ini dengan minus 1/3. 3. Jangan dikalikan 3 ya. Kalau dikalikan 3 maka dia tidak akan 1. Tapi dikalikan min 1/3. Kenapa? Min 3 kali 1 sama dengan positif 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Maka untuk merubahnya kita buat rumus min 1/3 dikali B2. Artinya dikali baris 2. Jadi yang satu baris ini semuanya harus dikali min 1/3. Oke, seperti di langkah ketiga itu sudah ada jawabannya. Bahwa setelah dikalikan hasilnya menjadi 0, 1, 1/3, 55/3. Mana? Masih semangat semuanya? Ya, tadi sampai Pak. Semangat. sampai langkah 3 tadi ya. Ya. Iya, sampai langkah Ya. langkah. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Di sini tadi saya sudah menjelaskan sampai di langkah ketiga, ya kan? Di mana kita mengubah matriks yang baris kedua dengan kolom ketiga merubah menjadi 1. Jadi di sini sudah 1 ya. Maka baris pertama, kolom kedua itu juga harus kita jadikan 0. Kemudian yang baris ketiga, kolom kedua itu juga harus kita jadikan 0. Jadi untuk langkah 4 dan langkah 5, silakan kalian pahami. Di sini saya sudah membuat rumusnya dan saya juga sudah membuatkan hasilnya. Jadi silakan kalian pahami. Jika ada yang tidak paham, maka silakan bertanya. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Nanti untuk hasil akhirnya itu ada 16, 14, 13. Nanti di sini baru kita misalkan X itu 16, Y-nya 14, Z-nya 13 dalam konteks ribuan ya. Jadi silakan dipahami untuk langkah 4 dan langkah 5. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan untuk dipahami. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Oke, baik. Sepertinya sudah paham semua ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok nih ya. Saya bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Di sini saya langsung tunjuk aja ya. Ketua kelompoknya, ketua kelompok 1 itu Aulia Andini. Ada? Hadir, Pak. Oke, yang ketua kelompok 2 itu Sri Wulandari. Ada? Ada, Pak. Oke, baik. Yang lainnya, untuk ketua-ketua kelompoknya silahkan mencari ataupun mencari temannya untuk menjadikan anggota kelompoknya masing-masing ya. Di sini saya sudah membuat tugasnya. Silahkan kalian kerjakan. Untuk kelompok 1 itu mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 3.
Kemudian untuk kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2 dan nomor 4, silahkan dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah ataupun contoh penyelesaian SPL tadi dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nanti jika sudah selesai, maka hasilnya akan dipresentasikan di depan ya. Setiap kelompok mewakilkan satu orang saja. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 1 menit. Jika ada yang kurang paham boleh bertanya, tidak apa-apa. Di sini kepada ketua kelompok wajib ya ketika sudah tahu mengajarkan kepada temannya. Jangan sendiri saja ya. Jadi temannya juga harus semua tahu. Jadi ketua kelompok bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada temannya jika sudah paham. Oke, sudah siap. Saya rasa kelompok 1 sudah siap nih. Dan kelompok 2 juga rasanya sudah siap. Oke, baik kelompok 1 mungkin bisa mencoba memberikan jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau salah, mohon maaf ya, Pak ya. Tidak masalah. Ya, Pak. Saya mau mencoba soal nomor 1. 3X ditambah 2Y dikurang Z persamaannya, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya ini dapat turunannya X tambah Z tambah 1Y sama dengan 3, Pak. Oke. Baik, nanti untuk kedepannya ataupun penyelesaiannya bisa didiskusikan lagi ya sama temannya. Jadi jawabannya masih kurang tepat. Oke. Kemudian kelompok 2 mungkin perwakilannya bisa. Baik, Pak. Mencoba, Pak. Ya, tadi dapat soal nomor 2 ya. Iya. Itu 3 variabel X plus Y plus Z sama dengan 6. Saya dapat X-nya 2, Y-nya 2, Z-nya 2, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya lihat rata-rata semua kelompok sudah antusias sekali ya dalam menjawab. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Nanti untuk jawaban yang kurang tepat, silahkan didiskusikan lagi, dikerjakan lagi di rumah bersama teman-temannya. Nanti jawabannya itu minggu depan dipresentasikan lagi ya. Nanti dikumpulkan di link Kuenza Bapak dengan kode kelas 7Y0830. Iya 0830. 083, oh salah. Oke. Jadi itu ya untuk tugasnya. Sekarang mari kita kuis dulu nih. Kuis. Silakan join di My Quizizi dengan kode 191940 ataupun boleh di scan barcode-nya ya. Sudah? Sudah dibuka? Sudah, Pak. Oke, saya kasih waktunya 1 menit untuk mengerjakan soalnya. Sudah masuk semua? Ini sudah nih, ada Aulia sudah masuk, Tri Wulandari sudah masuk, Arif Munandar, Bu Nursa Fitri juga sudah masuk. Oke, baik. Terima kasih semua atas partisipasinya ya. Nilai-nilainya sudah bagus-bagus semua. Berarti dari tadi sudah mendengarkan dan memahami ya apa yang saya sampaikan. Dan semoga dalam kehidupan nyata ataupun dalam materi-materi selanjutnya nanti bisa lebih dipahami lagi. Baik, mari sama-sama kita ini simpulkan apa pembelajaran hari ini. Mungkin untuk menyimpulkan saya minta wakilkan sama Arif Munanda. Ada Arif Munanda? Ayo kita simpulkan Hadir, Pak. sama-sama. Ya, boleh bantu untuk menyimpulkan apa kegiatan ataupun apa pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Ya, Pak. Jadi pada kesempatan ini saya coba meringkas materi. Jadi eh, dalam jadi materi tadi dibutuhkan dalam untuk kita bagaimana ke depan dalam memilah-milah untuk bagi-bagi pembagian uang dari di kehidupan nyata. Nah, seperti itu kira-kira, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Nanda. Kasih tepuk tangan dulu untuk Arif Munanda.
Oke, baik. Udah di penghujung ya pertemuan kita pada hari ini. Di sini saya beri ringkasan materi kita bahwa matriks itu sistem persamaan linear itu ditulis dalam bentuk matrik untuk memudahkan operasi baris secara sistematis tanpa menulis ulang variabelnya. Itu keuntungannya. Kemudian solusi langsung di mana metode eliminasi Gauss-Jordan ini menghasilkan matrik identitas seperti tadi yang saya sudah jelaskan di awal bahwa matrik Gauss-Jordan ini tujuan akhirnya adalah membentuk matrik identitas. Oke, untuk materi kita ini bukan materi yang sia-sia ya. Materi ini sangat penting sekali di dalam kehidupan nyata, bisa digunakan oleh orang bidang ekonomi, teknik, ilmu komputer dan sebagainya. Ya, baik untuk minggu depan silakan lanjutkan tadi diskusinya dan dikumpulkan. Saya ulang lagi dikumpulkan di kelas LMS saya ya. Oke, di sini ada kata-kata terakhir saya nih. Matematika bukan hanya angka, ia adalah bahasa untuk memecahkan masalah nyata di sekitar kita. Baik, untuk hari ini saya tutup. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, Rabbil alamin. alamin. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih, applause dulu Pak. untuk Pak Sahrul yang sudah tetap semangat walaupun di tengah Sambung. cobaan ujian secara teknis ya, Bunda ya. Ini kan menguji mental ya sebenarnya, Bunda. Ya, baik, terima kasih Pak Sahrul. Silahkan Bunda Endang. Jadi apa namanya Pak Sarul ini tadi nyambung juga ininya ya. Oke, jadi kesannya ya, kesannya ini mata kuliah muncul semester berapa Pak Sarul? Ananda Sarul? Semester 3, Bunda. Oh, Semester semester 3. 3. Oke, kalau semester 3 kan berarti persamaan linear yang lainnya sudah dipelajari ya. Sudah, dasar-dasar Oke. matriknya sebenarnya sudah juga, Bunda. Ya sudah, makanya tadi penjelasannya tidak perlu sampai kenapa baris kolom ini menjadi seperti itu, kemudian berubah gitu kan nggak perlu lagi ya karena sudah semester 3 ya. Iya. Oke, Oke, karena apa memang sudah muncul di semester 3, tetapi pada waktu menurunkan apa namanya fenomena, peristiwa, data, informasi tadi ke dalam matriks itu langsung keluar bentuk matriksnya dan si dosen menjelaskan gitu. Nah, itu nanti kalau pada waktu real teaching ya mungkin dibuat apa namanya kolom matriksnya, kemudian dilibatkan mahasiswanya. Ini tadi variabelnya apa saja. Maka waktu disajikan dalam bentuk matriks yang ini karena informasi datanya sekian maka ditulis sekian. Terus dilibatkan gitu ya mahasiswanya itu. Nah, berikutnya di baris kedua kolom 1 apa yang perlu dituliskan gitu. Itu tadi kan semuanya udah jadi. Terus mahasiswa disuruh memahami gitu. Nah, kalau bisa itu diproseskan meskipun ada nanti yang jadinya kayak apa gitu. Iya. Itu kan Baik, Bunda. semuanya tadi udah jadi, mau langkah 1, 2, 3 itu isinya udah lengkap gitu. Nah, gitu. Nah, Iya, gitu. Jadi dilibatkan justru berisi menjadi 1, 2, 3, kemudian itu dienolkan. Pada saat satunya dihidupkan, yang 2 dienolkan. Itu kan sama dengan yang ekonomi akuntansi tadi loh. Jadi ada aturan, kemudian dari aturan itu eksekusinya menjadi seperti apa gitu. Nah, yuk kita ini kan, jika apa namanya kolom 1 baris 1 yang akan kita jadikan unsur matriks utamanya, maka baris kedua kolom ke-1 menjadi berapa? Nah, gitu. Jadi izin kayak Bunda, kadar statistik izin, secara daring itu loh, harus diturunkan gitu. Berapa gitu. izin, Jadi tidak harus muncul barengan gitu loh. Jadi bertahap munculnya. Oh sekian, oh sekian gitu. Itu aja kurangnya izin, menurut Bunda karena targetnya adalah menghitung diperoleh sampai konklusinya adalah variabel X, Y, Z itu keluar satuannya kan gitu.
Iya Bunda. Ya, jadi sampai keluar satuannya pun nanti juga kayak gitu gitu. Bisakah itu medianya dibuat kayak gitu? Izin Bunda, sebenarnya tadi itu semalam saya merancangnya itu memang seperti itu Bunda, Nah, satu-satu dan mengajak mahasiswa untuk menuliskan. berinteraksi. Ya. Iya, cuma saya takut tidak cukup waktunya, makanya saya langsung tampilkan. Gitu. Saya takut tidak cukup Hmm. waktunya menjadi dua Kalau puluh menit. kalau gitu diselingi, diselang-seling. Ya paling enggak satu satu baris dalam satu kolom. Langkah kedua sisain. Gitu ya, Nah, boleh boleh. muncul dua kan, muncul dua. Ya, Dua ya. baris dalam satu kolom, terus lanjutannya kayak gini. Yuk, sekarang yang ketiga. Nah, begitu. Kalau sudah ini, kita masuk langkah ketiganya, gitu. Langkah langkah keduanya ini, langkah keduanya sekarang geser ke kolom kedua. Jadi begini-begini. Sisain satu lagi, gitu. Karena Oke, waktunya boleh. mepet. Ya, jangan diisi semua yang jelas. Iya, iya Bunda. Kalau diisi semua itu seperti given dan tadi memang dosennya kan ngomong ini udah jadi, tolong dipahami kan gitu. Ya. Iya, itu yang kelemahannya itu gitu interaksinya. Jadi, ini sudah jadi, sudah selesai, sudah ketemu, dipahami ya gitu. Jadi harusnya diajak pada sisain satu lah. Oke, kalau kecemasannya dari segi waktu. Jadi sisain satu satu baris, satu kolom itu sisain. Ini berapa? Mengapa demikian? Nah, terus keluarlah. Kalau sudah kita masuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita fokuskan pada matrik yang begini. Nah, maka perubahan dari tahapannya dari langkah kedua ketiga, nah, baris satu kolom satu tadi menjadi begini, begini. Nah, sekarang bagi siapa yuk yang bisa mengisi di eh, baris tiga kolom ketiga, kolom kedua misalnya. Nah, jadinya kayak gini gitu. Itu aja kelemahannya kalau secara kelengkapan, komprehensif, hierarkinya bahkan sudah, hierarki mencapainya sudah. Terus penugasannya juga senada ya, artinya penugasannya untuk pendalaman, sinkron untuk mencapai kompetensinya. Kelemahannya itu aja, tampilan Iya medianya Bunda. jadi given itu aja. Terima Iya, kasih banyak Bunda. ya, oke. Baik, terima kasih Bunda Endang. Jadi itu nanti bisa direalisasikan di real teaching karena waktunya jauh lebih leluasa nanti ya. Ada 100 menit. Hmm. Silahkan nanti diikuti sehingga tadi eh, apa tahapan per tahapan itu mungkin bisa melibatkan pengisiannya bisa melibatkan mahasiswa ya Bunda ya. Seperti Ya. mengisi LKS mungkin kalau kita dulu Iya, belajar di sekolah mengisi itu ya. tabulasi itu sederhananya kan mengisi tabel, tapi ini Ya, matrik gitu. ya. Dan ada aturannya gitu Iya, kan. Gitu. tadi kekhawatirannya karena waktu takutnya tidak mencukupi. Padahal mungkin bisa satu, satu juga sudah cukup ya, Bunda ya. Betul. Iya, Ya. tidak usah semuanya. Baik, terima kasih Bunda Endang. Demikian Pak Sahrul untuk nanti direalisasikan di real teaching. Boleh di stop untuk rekaman Pak Sahrul. Kita lanjutkan